Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astilia Sri Utami. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Buntu Pane, kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, tujuan perdagangan internasional, faktor penghambat dan faktor penggerak perdagangan internasional. Yang pertama, ada pengertian perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional itu di sini saya akan menjelaskan apa pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi sosial dan politik baru. Perdagangan internasional pun ikut turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Selanjutnya, yang kedua, ada manfaat perdagangan internasional. Menurut Sodono Sukirno, manfaat perdagangan internasional sebagai berikut. Di poin yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Di poin yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialis. Sebab utama perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialis. Di poin yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga. Dengan adanya perdagangan internasional, para pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya dengan maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Di poin yang keempat, transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan yang utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa. Selain tujuan pertama, perdagangan internasional juga memiliki 5 tujuan lain sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Dan yang kelima, memenuhi kebutuhan negara lain. Selanjutnya, yang keempat, faktor penghambat dan faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, faktor penghambat perdagangan internasional. Pada umumnya, ada banyak faktor yang menyebabkan perdagangan internasional menjadi hambatan. Faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri, dan setiap mata uang memiliki sifat fluktuasi yang berdasarkan mekanisme pasar. Kedua, kebijakan ekonomi internasional. Beberapa negara sudah menerapkan perdagangan bebas. Namun, jika ada suatu negara yang menerapkan kebijakan pembatasan impor, maka perdagangan internasional akan menjadi terhambat. Yang ketiga, terjadinya konflik pada suatu negara. Dalam hal ini, konflik yang dimaksud seperti kekacauan politik, peperangan kerusuhan, dan lain-lain. 4. Kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama.
Kegiatan ekspor dan impor menjadi peran penting dalam terjadinya perdagangan internasional. Namun, kegiatan ini harus melewati biaya impor dan biaya ekspor. 5. Organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Pada saat ini, organisasi ekonomi regional sudah banyak berkembang. Namun, perkembangan ini menjadi hambatan dalam proses terjadinya perdagangan internasional. Kedua, faktor pendorong perdagangan internasional. Dilansir dari berbagai sumber, faktor pendorong perdagangan internasional sebagai berikut. 1. Perbedaan sumber daya alam. Negara memiliki kekayaan yang berbeda, seperti mineral, pertanian, dan energi. Perbedaan sumber daya alam ini kemudian mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor pendorong perdagangan internasional adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Permintaan konsumen. Selanjutnya, faktor pendorong dari perdagangan internasional adalah adanya permintaan konsumen dari negara-negara lain.